Sebenarnya untuk menata hidup dengan baik dan benar sangatlah sederhana. Secara tersurat, kita memiliki 3 tuntunan atau 3 poin yang perlu kita jalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lahir, salam batin, salam rahasia. Salam untuk para penjelajah sejati, sejatinya para penjelajah diri. Kali ini Kijaya akan membahas secara tersurat, atau secara tertulis, atau juga bisa dibilang secara teori. Untuk menjalani hidup ini dengan baik dan benar, atau dengan kata lain, cara menata hidup dengan baik dengan 3 poin atau 3 tuntunan yang menurut Kijaya, menurut perjalanan Kijaya, perjalanan lahir, perjalanan atau pengalaman-pengalaman dunia kebatinan, bahwa 3 poin ini memang jalan untuk menata hidup agar lebih baik dan benar. Jalan yang pertama, atau poin yang pertama, menjaga segala ibadah-ibadah kita. Poin yang kedua, menciptakan amal-amal kebaikan kita, atau yang disebut amal yang soleh. Poin yang ketiga, menciptakan akhlak yang mulia. Jadi ketiga poin ini, atau ketiga tuntunan ini, secara tersurat atau secara tertulis, memang terlihat mudah dan sederhana untuk kita jalankan. Tapi secara tersirat, secara lampahan, untuk mencapai 3 tuntunan tadi, kita akan dihadapi atau dihadapkan dengan segala ujian, godaan, dan cobaan dalam menjalani kehidupan. Agar kita bisa menjaga ibadah-ibadah kita, agar kita bisa menjaga amal kita, dan menjaga akhlak kita harus menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Untuk menjaga sholat-sholat kita, berarti kita harus jalani kewajiban kita sholat 5 waktunya berikut sunnah-sunnahnya. Menjalankan puasa wajibnya berikut sunnah-sunnahnya, serta menjalankan perintah lainnya seperti berzakat, beramal, dan segala macam. Untuk poin yang pertama ini akan berkaitan dengan poin kedua dan ketiga. Bila kita sudah menjalankan perintahnya, sholat 5 waktunya berikut sunnahnya, puasa wajibnya berikut sunnahnya, maka secara otomatis kita akan menjalani hidup dalam kehidupan bermasyarakat, akan muncul rasa ingin menolong, rasa ingin membantu. Dan kita memiliki keilmuan atau kelebihan, bisa bermanfaat bagi orang banyak. Bila kita memiliki harta yang lebih atau kekayaan yang lebih, bisa menolong orang, membantu orang yang kesusahan dan kesulitan, itu yang akan menjadikan amal yang soleh. Poin yang ketiga, bila kita ibadahnya sudah baik, sudah menjalankan sesuai waktu dan ketentuan, maka kita bisa memiliki istiqomah dalam beribadah. Istiqomah tempat dan istiqomah waktu. Bila kita sudah melakukan kebaikan, ilmu kita bermanfaat buat orang banyak, harta kita bisa bermanfaat buat orang banyak, kita bisa menolong, bisa membantu, maka akan menghasilkan akhlak yang mulia. Kenapa bisa dikatakan akhlak yang mulia? Kita sudah otomatis bisa menjaga adab, bisa menjaga tata krama, bisa menjaga perilaku, bisa menjaga sopan santun, bisa menjaga lisan, bisa menjaga hati, bisa menghargai tiap orang, menghormati tiap orang, membantu tiap orang. Maka pribadi kita akan menjadi pribadi yang baik. Oh, dengan kata tingginya, akhlaknya menjadi mulia, amalnya menjadi soleh, kita akan menjadi ahli ibadah. Dengan kata lain, segala ibadah-ibadah yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia, kita istiqomahkan. Maka tidak menutup kemungkinan kita bisa menata hidup kita dengan baik dan benar, secara tersurat atau tertulis. Ada yang berkata, ngomong itu gampang, berbicara itu gampang. Kenyataannya prakteknya susah. Memang susah. Aki bisa berbicara seperti ini karena puluhan tahun Aki juga mengalami seperti ini. Agar kita bisa menjaga ibadah kita dengan baik, memang sulit. Agar kita bisa menjaga amal-amal kita, agar amal kita menjadi amal yang baik atau amal yang soleh, memang sulit.
apalagi menjaga perilaku kita, adab kita, sopan santun kita, memang sulit. Secara tersurat atau tertulis, memang terasa sederhana. Tetapi secara lampahan, kita akan dihadapi dengan berbagai macam ujian, cobaan, dan godaan. Baik yang hidupnya senang ataupun yang hidupnya susah, tetap akan dihadapi dengan segala macam bentuk ujian, godaan, dan cobaan. Jadi untuk para pengrajin sejati, memang secara tersurat terasa sederhana dan mudah. Bila kita mengikuti poin-poin tersebut, bila kita menjalankan 3 tahapan atau 3 tatanan tersebut atau tuntunan, maka kita akan bisa menata hidup kita dengan baik dan benar. Nah, kenyataannya kita semua sedang belajar. Belajar menjadi baik, belajar menjadi benar, belajar menjadi soleh, belajar menjadi bijaksana, belajar berperilaku baik, belajar menolong, belajar membantu. Kita semua sedang belajar. Akhirnya Ki Jaya bisa mengambil kesimpulan bahwa kita tidak bisa menata hidup dengan baik dan benar secara tersirat. Secara tersurat bisa. Sesungguhnya kita semua sedang belajar menata hidup dengan baik dan benar. Kita semua sedang belajar, dan belajar. Mohon maaf bila Ki Jaya ada salah-salah kata. Inilah pengetahuan yang Ki Jaya punya, yang Ki Jaya jelaskan secara tersurat atau tertulis. Oh, sesungguhnya untuk menata hidup dengan baik memang sangat sederhana. Secara tersurat, secara lampahan, secara pembuktian, secara proses perjalanan hidup kita di dunia ini memang sulit. Dan untuk mencapainya, tidak akan pernah mencapainya. Karena kita sesungguhnya dalam menjalani kehidupan ini, kita semua sedang belajar. Belajar untuk benar, belajar untuk baik, belajar sedang menata diri, sedang belajar bijaksana, sedang belajar lainnya. Sekali lagi Ki Jaya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya bila Ki Jaya ada salah-salah kata. Ini semua pengetahuan yang Ki Jaya dapat selama perjalanan Ki Jaya dalam dunia kebatinan, dalam mengaji rasa, mengaji diri, dan segala macam. Bila penjelasan ini manfaat, silakan dipahami dan dipelajari. Bila tidak bermanfaat, anggap penjelasan Ki Jaya ini sebagai hiburan. Hanya itu yang bisa Ki Jaya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.